buka ya? Bisa ya kita buka. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tidak lupa marilah kita haturkan kepada kedua kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesempatan malam yang penuh berkah ini insyaallah kita akan sama-sama melanjutkan kembali kajian rutin kita yaitu kajian tematis. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al Ustaz Haji Zainal Askin LC. Beliau adalah alumni Universitas Madinah dan sampai hari ini beliau sudah menganggap Makkah dan Madinah itu seperti kampung halaman sendiri. Sampai detik ini bolak-balik ke Madinah dan Makkah. Sayang keberadaan beliau satu, tidak pernah ngajak saya. Mau. Jam terbang dalam beliau juga sangat luar biasa. Beliau sudah pernah berkeliling di Amerika Serikat dalam menjalankan safari dakwah di sana. Insyaallah beliau akan menyampaikan topik kajian yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama pada kesempatan malam hari ini, yaitu tentang bahaya sifat munafik. Untuk mempersingkat waktu kepada Al-Mukarram Ustaz Zainal Askin LC kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh, para sesepuh, para asatidz, para guru-guru, khususnya sahabat saya yang luar biasa, Ustadz Fathu. Saya kenal lama beliau. Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka Allah menyamakan pahala yang akan didapatinya seperti orang yang berperang di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan pahala sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ini. Tentunya dengan tetap menjaga prokes ya, karena pandemi belum usai. Bahkan kita mendengar belakangan ini terus meningkat ya. Tangsel tuh masuk zona merah ya, zona hitam, bukan merah lagi, hitam. Subhanallah ya. Termasuk saya mendengar juga salah satu tempat karantina yang di Tandon itu Pak sekarang penuh. Tapi walaupun demikian tetap kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita ya. Allah senantiasa menjadikan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau akhir-akhir ini kita mengenal pendeteksi COVID-19 itu salah satu alat pendeteksi COVID-19 apa itu? PCR atau tes swab. Ada juga rapid test ya. Nah, pada kesempatan malam ini mari kita sama-sama mencoba mengintrospeksi diri, mengintrospeksi ruhaniyah kita. Jangan sampai mengintrospeksi ruhaniyah kita dari virus-virus nifak, virus-virus munafik. Mumpung kita juga sekarang ini masih di awal tahun ya.
dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi muslim yang lebih baik lagi insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, munafik itu ya terambil, munafik adalah kata benda atau ismul fa'il dari kata nifak. Dan nifak secara bahasa artinya ketidaksamaan antara lahir dan batin. Di Mekah itu kita melihat banyak lorong-lorong, banyak terowongan. Terowongan di dalam bahasa Arab itu namanya adalah nafak. Kenapa disebut nafak? Karena ia memiliki dua pintu, dua lubang, yaitu tempat keluar dan masuk. Nah, hadirin, pengertian munafik secara istilah itu adalah orang yang berpura-pura mengikuti ajaran Islam, namun sebenarnya dalam hatinya tidak mengakuinya. Jadi orang yang berislam tapi di dalam hatinya menyimpan kekufuran. Hadirin, kapan kemunculan munafik ini? Jadi sejarah munculnya munafik itu sebetulnya sudah ada semenjak Rasulullah SAW memulai dakwah. Semenjak Rasulullah SAW memulai dakwah di Mekah. Hanya saja gejalanya saat itu belum begitu terlihat kuat dan nyata. Kenapa demikian? Karena pada saat Rasulullah SAW memulai dakwah di Mekah, kaum muslimin dalam kondisi terintimidasi, menghadapi cobaan yang luar biasa, dikriminalisasi, diembargo. Terus apa kaitannya dengan kemunculan munafik di Mekah? Nah, pada saat itu muncul orang-orang yang murtad, yang kembali lagi kepada agama semula mereka karena kelemahan iman mereka, karena tidak tahan dengan siksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy, karena tidak tahan dengan kriminalisasi yang dilakukan oleh mereka. Nah, baru kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di saat itu perkembangan dakwah mengalami kemajuan yang luar biasa. Kalau mungkin diistilahkan, tren Islam itu mulai kuat, tren Islam itu mulai populer di sana. Jadi setelah Rasulullah SAW di Madinah, sesuatu yang tidak ada Islamnya itu tidak laku. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bahkan terjadi di kita ya. Belakangan ini di Indonesia terjadi tren, kalau mau bisnis yang sukses, yang diminati, maka bisnis baju muslim gitu ya. Apalagi makanan Islami, makanan halal. Terus sinetron, bahkan sinetron aja dulu sempat, sinetron Islami itu sempat mewarnai perfilman atau acara-acara TV di Indonesia. Halo, kenapa Bu? Nah kalau sekarang ini baru muncul sesuatu yang Islami itu bulan Ramadan ya. Dan biasanya kan bulan Ramadan di kita itu ditandai dengan beberapa hal. Satu, biasanya Indomaret, Alfamart itu sudah banyak jual apa?
biskuit, sirup begitu ya. Kemudian juga acara orang-orang miskin jadi padat, Pak. Acara makan mereka itu, termasuk acara ustad-ustad, Pak. Itu ada yang ustad berhari-hari tidak pulang ke rumahnya karena padat jadwal gitu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, perkembangan yang sangat signifikan, kemunafikan pun menguat. Dengan banyaknya orang yang masuk Islam, tapi mereka merongrong dakwah Islam dari dalam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, tidak heran ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, beliau bersabda apa? Faman kanat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan seseorang itu dinilai dari niat yang dilakukan. Orang yang datang ke sini dengan niat mencari dunia, orang yang datang ke sini dengan niat mencari pasangan hidup, orang yang niat ke sini karena wanita, maka ia akan mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Hadirin, kemudian nah, jenis-jenis kemunafikan. Apa itu jenis kemunafikan? Satu, nifak i'tiqad. Nifak itu bahasa Indonesianya kemunafikan ya. Nifak, jenis-jenis kemunafikan satu adalah kemunafikan akbar atau yang kaitannya dengan i'tikad, keyakinan. Bagaimana yang dimaksud dengan nifak i'tiqadi ini? Nifak i'tiqadi itu adalah pelakunya pura-pura masuk Islam dan menyembunyikan kekufurannya. Artinya dia masuk Islam tapi merongrong dakwah Nabi Muhammad SAW. Masuk Islam tapi berusaha untuk menyerang akidah Islam. Berupaya dia menyatakan diri masuk Islam, tapi dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira contoh orang seperti ini siapa? Pada zaman Rasul itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang yang berjasa mendamaikan, salah satu yang berjasa dalam mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang selalu bertikai sebelum Rasulullah SAW datang. Abdullah bin Ubay akan dinobatkan menjadi penguasa kota Mekah. Tapi karena kedatangan Rasulullah, pamornya menjadi pudar. Dia pura-pura masuk Islam. Lalu kemudian setelah masuk Islam tuh, dia berusaha mengadu domba antara kaum muhajirin dengan ansor. Dia berusaha menyebarkan berita hoaks tentang Siti Aisyah di dalam hadithul ifk. Dan banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay karena kedengkiannya kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal anak-anaknya itu semuanya masuk Islam. Yang terkenal Abdullah dengan Hubab. Bahkan karena kesalnya kepada ayahnya, Abdullah atau Hubab itu berkata kepada Rasul, "Wahai Rasul, sekiranya engkau izinkan aku membunuh ayahku, maka aku akan bawakan kepalanya di hadapanmu." Apa kata Rasulullah? "Oh tidak, biarkan dia bersama kita. Jangan sampai nanti dituduh Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya." Ya. Hadirin, bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki nifak i'tiqad?
Nah, ciri-ciri ini tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 15. Ya. Apa ciri-ciri mereka? 1, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu ada yang berkata bahwa aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka hakikatnya itu tidak mengimani Allah dan tidak mengimani hari akhir. Hadirin, nah, nifak i'tiqadi masuknya kategori ini. Sehingga tidak heran pelaku nifak yang kaitannya dengan keyakinan ini dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dalilnya ini nih. Di antara mereka ada yang beriman kepada Allah, ada yang mengaku beriman kepada hari kiamat, padahal mereka tidak beriman. Terus apa tandanya? Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berusaha untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal Allah dan orang beriman itu sama sekali tidak akan tertipu oleh mereka. Justru mereka sendiri yang terperangkap dengan tipu daya mereka. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka pun ada penyakit. Fazadahumullahu marado, lalu Allah tambah penyakit dia. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Mereka susah untuk menerima kebenaran dan sulit menolak keburukan. Nah, kemudian selain itu apa sifat-sifatnya? Yang ketiga adalah wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ketika dikatakan kepada mereka, hei, jangan engkau melakukan kerusakan di muka bumi. Siapa bilang? Saya tidak melakukan kemerusakan. Saya justru sedang memakmurkan bumi ini, sedang melestarikan bumi yang kita pijak ini. Padahal apa? Mereka merusak. NKRI harga mati. Padahal sedang merusak NKRI. Itu. Kemudian apalagi hadirin? Nah, di antara ciri yang lainnya yang termasuk nifak i'tiqadi itu, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana orang-orang lain beriman, mereka mengatakan, orang-orang munafik ini mereka mengatakan, bagaimana saya bisa beriman seperti halnya berimannya orang-orang bodoh. Jadi menganggap orang lain itu bodoh. Mereka tidak beriman sebelum mereka mempelajari dulu, sebelum mereka mengkritisi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu. Kemudian apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini adalah bersama kalian. Sesungguhnya kami adalah orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, namun ketika mereka kembali kepada pembesar-pembesar mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan sesungguhnya kami ini bersama kalian. Kami ini hanya sekedar mengolok-olok mereka. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kelak pada hari kiamat Allah pun akan mengolok-olok mereka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara tanda munafik i'tiqadi. Tadi sudah kita sebutkan salah satu contohnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada lagi yang bisa memberikan contoh selain beliau di Indonesia saja. Di Indonesia kita mengenal Snok Horgen ya. Snok Horgen itu kan belajar Islam lama, kemudian masuk Islam, bahkan berangkat haji. Tapi rupanya dia dengan mempelajari Islam itu bukan beriman dengan sebenar-benarnya. Dia mempelajari Islam itu semata-mata untuk apa? Untuk mencari kelemahan umat Islam. Begitu juga hadirin orang-orang yang terkena paham-paham liberalisme,
sekularisme. Itu kan sudah difatwakan oleh MUI bahwa paham ini adalah paham sesat. Gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya jenis nifak yang kedua adalah nifak amali, perbuatan. Jadi melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih tetap ada iman di dalam hatinya. Ya. Jadi sepertinya kita ini masuknya nih kategori yang kedua ini nih, ya. Kategori yang kedua ini. Apa di antara contohnya? Di antara contohnya nih, berbuat dosa ketika dilihat tidak berbuat dosa ketika dilihat orang lain, akan tetapi kalau sendirian melakukannya. Halo? Kira-kira ini terjadi pada kita? Sering ya? Sering. Kita nih kan kalau di sini sepertinya itu jaga pandangan gitu ya. Di sini itu selalu berzikir kepada Allah. Pas sampai di rumah sendirian, joget-joget di kamar mandi. Terus apa lagi? Allahu Akbar gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita boleh jujur Pak, tontonan itu kan semakin malam tuh semakin bahaya ya, semakin tidak karuan gitu. Semakin tidak karuan. Nah bisa jadi Pak, ketika kita bersama orang lain menonton yang tidak karuan itu tidak berani Pak, tapi ketika giliran kita sendiri ditonton begitu. Allahu Akbar. Luar biasanya luar biasanya gangguan setan ya. Bahkan Imam Syafi'i itu menyebutkan asyadul a'mali salatah. Ada 3 perbuatan yang sangat sulit untuk kita lakukan. Orang yang melakukannya betul-betul orang luar biasa. Apa itu kata Imam Syafi'i? Satu al-khasyah. Satu adalah merasa takut kepada Allah ketika sendirian. Bapak ketika berkumpul di sini bisa jadi zikir lebih khusyuk, memohon kepada Allah lebih fokus gitu. Tapi ketika sendirian sepertinya itu sulit sekali untuk bisa meneteskan air mata itu mengakui kesalahan diri. Padahal itu adalah momen yang sangat luar biasa ya. Ketika kita tidak dilihat orang, yang ada hanya kita dan yang tahu hanya Allah, kita bisa meneteskan air mata, itu sangat luar biasa Pak. Ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 air mata yang dijamin tidak akan disentuh oleh api neraka. Yaitu salah satunya air mata yang keluar karena mengakui dosa-dosa. Dan air mata ini kan sesuatu yang mahal ya. Air mata itu sesuatu yang mahal. Ada yang cairan yang keluar dari telinga, dari hidung gitu. Kita kalau menyentuhnya terasa jijik kan? Misalkan nih saya lagi pilek gitu. Kemudian saya susut dengan tangan saya, kemudian salaman dengan Bapak, kira-kira Bapak mau? Tidak ya. Tapi air mata tuh, meskipun kita ketika kita menangis kemudian mengusap mata kita dan kita salaman dengan orang lain tidak ada yang risih kan? Itu mahalnya air mata. Ya. Mudah-mudahan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini termasuk orang yang selalu dibuat menangis ketika disebutkan ayat-ayat Allah. Selalu dibuat menangis ketika mengingat dosa yang kita lakukan. Karena ada orang yang dibuat susah menangis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan hadis itu disebut qahtul ain. Jadi kering, mata yang susah menangis. Dan qahtul ain itu diakibatkan karena apa? Karena terlalu mencintai dunia sehingga hati kita menjadi keras. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi,
Dan juga termasuk apa? Termasuk nifaq amali itu apa? La yakhafu bima au ahadallah. Orang yang tidak merasa takut ketika disebutkan ancaman Allah berupa neraka, ancaman Allah berupa laknat, ancaman Allah berupa azab. Jadi orang yang dalam dirinya sudah tidak merasa takut dengan ancaman neraka, dengan ancaman siksa Allah, dengan ancaman laknat Allah, maka ketahuilah dia termasuk orang yang nifaq amali. Hati-hati. Jika dibiarkan, ini akan menjadi bahaya. Ya, nggak apa-apalah. Saya nanti di sana tidak masuk surga juga. Nanti di neraka kan rame sana. Bisa ketemu orang-orang terkenal di surga ya. Bisa ketemu orang-orang terkenal di dunia. Nggak apa-apa. Tidak ngebet-ngebet amat saya ke surga. Di sana bisa podcast dengan Michael Jackson ya katanya. Itu hati-hati Pak, ungkapan-ungkapan seperti itu tuh Pak. Saya khawatirnya tiba-tiba dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dalam keadaan seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Meskipun mungkin dia menyampaikannya dalam bentuk candaan. Kemudian selanjutnya yang juga termasuk nifaq amali itu apa? La yarjul jannah, la yarju rahmatallah. Dia tidak mengharap adanya apa? Jadi ketika disebutkan surga, ketika disebutkan nikmat surga, dia dingin aja gitu ya. Tidak merespon apa-apa. Santai aja ya. Ini hati-hati Pak. Kalau kita terjangkit penyakit ini berarti sudah terjangkit nifaq amali. Perlu segera mungkin untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian juga layan tasmu bi ilmi, termasuk nifaq amali itu orang yang tidak menggunakan ilmunya semestinya. Ilmu yang kita punya itu kan Pak untuk bisa mengetahui mana yang hak dengan mana yang batil. Ini kadang-kadang banyak orang yang menggunakan ilmu yang dimilikinya itu untuk mencari pembenaran saja. Tanpa sadar dia itu masuk kategori ini. Nifaq amali. Tenang aja, semuanya bisa kita akalin pasal-pasalnya. Asal jelas aja hitungannya. Nah ini termasuk nifaq amali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau kita membahas nifaq amal itu sepertinya itu banyak sekali ya yang kita rasakan. Yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna minallah. Orang-orang yang terkena virus nifaq amali itu senantiasa bersembunyi dari manusia. Wala yastaghfuna minallah, padahal dia itu tidak bisa bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'hum, padahal Allah itu senantiasa bersama mereka, bersama kita. Idh yubayyituna ma la yardu minal qaul. Ingat ketika mereka memutuskan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah pada malam hari. Pada malam hari. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahayanya waktu malam. Jadi tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa tontonan kan kalau sudah masuk malam itu sudah tidak jelas. Kemudian juga waktu malam adalah waktu yang riskan. Dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala itu memberitahukan kepada kita supaya kita berlindung dari 4 hal. Satu dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakan Allah, dari kejahatan jin, dari kejahatan binatang, baik itu binatang darat atau binatang laut yang berbisa, kan ular.
kemudian dari kejahatan apalagi pepohonan, dari kejahatan lain-lain, min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berlindung di dalam surat Al-Falaq dari kejahatan makhluk. Yang kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari kejahatan malam apabila sudah mulai gelap. Kejahatan malam yang terjadi pada malam hari itu lebih bahaya daripada kejahatan siang hari, Pak. Saya heran ya. Belakangan ini kita mendengar kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu selalu dilakukan malam hari. Jangan-jangan masuk kategori ini. Yastaghfiruna minan nas. Mereka sembunyi dari manusia, padahal tidak bisa sembunyi dari Allah. Bencong-bencong, Pak, keluarnya kapan tuh? Malam. Bapak tahu, Pak? Pengalaman. Maaf Pak ya, saya canda saja. Saya canda. Allahu Akbar. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari kejahatan malam apabila sudah gelap gulita. Bahkan disebutkan sihir, santet, kiriman-kiriman seperti itu, santet dan seterusnya. Itu operasionalnya itu malam hari, Pak. Wa min syarri nafwatsati fil 'uqad, dan juga kita diperintahkan untuk berlindung dari tukang-tukang sihir. Wa min syarri apalagi terakhir? Hasidin idza hasad. Kita diperintahkan untuk berlindung dari orang-orang hasud. Nah, dalam surat Al-Falaq ini tingkatan yang paling terakhir itu adalah yang paling bahaya. Tingkatan pertama biasa, kedua luar biasa, super, dan yang terakhir itu yang luar biasa. Kita diperintahkan berlindung dari siapa? Dari orang hasud. Kenapa demikian? Karena orang hasud itu memiliki semua keburukan-keburukan. Ya. Kita kembali lagi ke sini, bahwa orang yang terkena nifaq amali itu berupaya untuk bersembunyi dari manusia, meskipun mereka sebetulnya tidak bisa bersembunyi dari Allah. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhit. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Gitu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita terlindung dari keburukan zaman, terlindung dari orang-orang yang menzalimi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang mendorong saya membahas kajian singkat ini, membahas tentang munafik itu, karena pertama ada sahabat yang bernama, seorang tabi'in yang bernama Ibnu Mulaikah. Ibnu Mulaikah itu pernah berkata, adraktu salatina min ashabin nabi. Aku pernah bertemu dengan kurang lebih 30 para sahabat Nabi. Lalu kullahum yakhafun nifaq ala nafsi. Ke-30 ini merasa khawatir dengan sifat nifaq, merasa khawatir dengan sifat nifaq menimpa diri. Nah, yang kedua, ini hadis dari siapa ini? An Abi Handolah, dari Handolah ya. Handolah Ar-Rabi. Jadi Handolah tapi ini bukan Handolah yang wafat ketika perang Uhud ya. Jadi Handolah itu kan ada dua Handolah. Satu Handolah yang mendapatkan gelar Ghosilul Malaikah, yang dimandikan oleh para malaikat. Handolah ini adalah Handolah yang baru menikmati malam pertama, kemudian mendengar seruan jihad dari Rasulullah, langsung keluar, dan ketika berperang wafat syahid. Nah,
Beliau mendapatkan gelar Ghusilul Malaika, dimandikan oleh malaikat, orang yang dimandikan oleh malaikat. Kalau yang ini Handolah yang di sini adalah Handolah yang mendapatkan gelar Kutab Rasul, Ahad Kutab Rasul, salah satu penulisnya baginda Rasulullah SAW. Satu hari Handolah ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ditanya oleh Sayyidina Siddiq, "Kaifa anta ya Handolah?" Apa kabar engkau wahai Handolah? Maksudnya kalau para sahabat, ungkapan apa kabar para sahabat itu apa? Bagaimana keadaan iman? Bagaimana kabar imanmu? Beda kan dengan kita. Kalau kita kan gimana nih bisnis? Belum gitu ya. Gitu. Kalau Handolah itu, kalau para sahabat bertanya apa kabar itu, apa kabar tentang apa? Tentang keimanan. Handolah berkata, nafaqo Handolah. Artinya, wahai Abu Bakar, Handolah, saya sudah munafik. Abu Bakar kemudian berkata, subhanallah, mataku. Jadi kaget. Jadi kagetnya orang Muslim itu Pak dengan ungkapan subhanallah, bukan kan buset, apalagi Pak ungkapan itu kagetnya astaga, bukan Pak. Jadi yang dianjurkan itu ketika menemukan sesuatu yang mengagetkan kita apa? Ucapan subhanallah. Kalau yang mengagumkan kita, masya Allah. Bukan wow, keren. Nafaqo Handolah. Qala subhanallah wa taqul. Kemudian qultu. Apa ini kurang jelas ya? Qultu. Namun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yal 'ain. Aku berkata, jadi Handolah itu berkata, wahai Abu Bakar, ketika kita bersama Rasul dan mendengarkan dan beliau pemaparan tentang surga, pemaparan tentang neraka, gitu. Ka'anna ra'yal 'ain, seakan-akan neraka dan surga itu ada di depan mata kita. Kemudian fa'idha kharajna an inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal aulad wad dhayi'at nasina katsiran. Namun ketika kita pulang dan bergaul dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan urusan-urusan kita, surga dan neraka ini seakan-akan kita lupa dengan surga dan neraka. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qala Abu Bakar, "Fa wallahi inna la nalqa dzalik." Oh, kalau begitu sama dong, perasaan saya juga sama. Perasaan saya juga sama. Terus apa? Katanya, "Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian saya dengan Abu Bakar itu pergi kepada Rasulullah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu dan mengadukan apa yang dirasakan itu. Apa jawaban Rasulullah itu? Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Lau tadumuna ala ma taquluna indi." Seandainya engkau tetap bisa menjaga suasana sebagaimana seperti suasana saat dekat dengan aku, wa fil dzikr, dan juga engkau senantiasa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, la safahatkumul malaikati ala firsikum wa ala turukum. Pasti para malaikat itu menyalami kalian, baik ketika di tempat tidur, baik ketika kalian di tempat tidur ataupun ketika kalian berada di mana? Di jalan-jalan. Lakin ya adalah saat puasa. Akan tetapi ya namanya iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, mudah-mudahan hadirin sekalian, dengan pertemuan kita ini kita dijadikan orang-orang yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu dia ya. Jadi Bapak Ibu, sifat munafik itu bisa jadi ada pada diri kita. Hanya saja mungkin kadarnya, ada yang kadarnya sudah luar biasa, ada yang kadarnya biasa-biasa saja. Mudah-mudahan, kita bisa menghilangkan. Mudah-mudahan Allah menghilangkan sifat ini dari diri kita, ya, dari diri kita. Sepertinya Ustaz sudah jam 7:30. Bagaimana kalau kita buka sesi pertanyaan gitu ya Pak? Atau cukup satu pertanyaan? Baik. Satu pertanyaan silakan sebelum masuk waktu isya. Ada yang mau sampaikan sekalian? Mudah-mudahan sudah paham semua ya. Ada pertanyaan dari Ustaz Taufik. Oh, Ustaz Taufik silakan Ustaz. Jadi kalau pertanyaan Ustaz itu bukan pertanyaan ujian gitu Pak. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik. Padahal kan beliau termasuk sahabat Nabi. Nah, bagaimana kita harus menghormati semua sahabat Nabi, tapi ternyata sahabat ini kan munafik. Nah, penghormatan kita kepada beliau itu jadi bagaimana? Kalau untuk Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah jatuh keimanan, sehingga kita tidak diperintahkan untuk menghormati. Kenapa? Karena dia masuk Islam itu pura-pura saja, merongrong pada Rasulullah SAW, melakukan bahkan kan dosa dia yang paling besar lah, kalau boleh kita katakan itu. Dia mempengaruhi 300 orang dalam perang Uhud. Terpengaruh itu sehingga tadinya yang berangkat 1000 pasukan menjadi 700 orang saja. Padahal pasukan Quraisy itu jumlahnya berapa? Jumlahnya 3.000 orang. 3.000 pasukan. Gitu ya. Jadi sahabat itu kan pengertiannya orang yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan wafat dalam keadaan itu. Sementara yang tidak dalam keadaan itu bukan sahabat, sekalipun bertemu dengan Rasulullah. Ya, bisa dipahami Ustaz Taufik? Baik, yang lain Pak. Boleh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi digambarkan tentang sifat orang munafik, berarti kita ini berarti kita rata-rata dalam termasuk ke dalam golongan orang munafik. Karena tanpa sadar mungkin kita sudah melakukan itu. Contoh aja kita kayak main HP. Tiba-tiba kan dalam di HP itu namanya iklan banyak. Itu sudah termasuk zina mata di situ. Karena itu sudah dilarang. Karena kadang kalau ada tontonan yang kita tanpa sengaja kita buka, atau kadang tanpa sengaja kita mengucapkan bohong gitu kan, kita lakukan. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita di hati kita ini supaya selalu istiqomah, maksudnya tetap kita tahu itu dan kita tidak ingin melakukan itu, tetap bahkan anak iman ya gitu yang itu. Nah, bagaimana supaya iman kita ini tetap stabil, tidak kalau misalnya kita turun, maksudnya kita bisa mengendalikan diri gitu, jadi tetap istiqomah mengikuti ajaran Allah. Terus yang kedua Ustaz, fenomena sekarang kan kita lihat banyak orang Islam tahu ajaran Islam, sudah jelas-jelas itu dilarang, tapi mereka tetap aja. Contohnya kan kayak kalau misalnya ada aturan yang berbau-bau syariat Islam, orang Islam sendiri yang merasa keberatan. Kayaknya berat banget. Tapi dia sadar dia orang Islam, sebagai dasarnya
Jadi yang kedua pertanyaannya gimana, Bu? Ya, bagaimana dengan fenomena yang terjadi sekarang ya? Kita lihat kan banyak orang Islam, tapi ketika dibuat aturan syariat Islam itu, mereka banyak berusaha untuk menentang itu, malah bahkan cari cara supaya itu tidak maksudnya ditetapkan oleh apa ya? Baik, yang pertama kaitannya bagaimana kiat kita supaya istiqomah. Setiap di antara kita itu pasti memiliki dosa. Dan anak Adam ketika melakukan dosa, nuktah ditulis oleh Allah satu titik, ya kan? Titik. Nah, kalau berbuat lagi titik. Nah, saran agama itu ketika kita sudah berbuat dosa, apa? Tabawanasa, bertobat kepada Allah dan meninggalkan apa yang sudah dilakukan. Nah, lalu setelah itu apa? Setelah itu memperbanyak zikir kepada Allah, sehingga zikir yang kita lakukan itu dapat mengkinclongkan hati, gitu, mengkinclongkan hati. Itu satu. Yang kedua, tentunya memilih pergaulan supaya kita ini terus bisa mengontrol diri, karena pergaulan itu bisa mempengaruhi kita. Bergaul dengan minyak wangi, tukang minyak wangi akan ke bawah harum. Bergaul dengan tukang besi, ya, tukang besi akan minimal terpercik api yang keluar dari pekerjaannya itu, seperti itu. Nah, memang istiqomah itu susah, Pak. Istiqomah itu bahkan ada ulama yang menyebutkan khairum min alfi karomah. Saking luar biasanya istiqomah, lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu apa? Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh. Gitu ya. Nah, jadi satu tadi banyak bertobat kepada Allah, banyak istighfar, kemudian pandai menjaga, memilih pergaulan. Dan ketiga, banyak memohon kepada Allah supaya hati ini terus diistiqomahkan, supaya hati ini terus tetap di rel atau di jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu dia. Kenapa? Oh, jawaban pertanyaan kedua habis sisa? Atau apa? Atau kita nanggung? Langsung aja kali kan. Karena waktu isa panjang. Gak seperti waktu maghrib. Yang kedua, bagaimana menyikapi fenomena yang kita rasakan sekarang ini ya. Banyak orang Islam tapi enggan untuk mengikuti aturan Islam gitu kan ya. Allahu Akbar. Jawaban yang bisa saya sampaikan satu, agar kita tahu, menurut para ulama, fase zaman yang kita rasakan sekarang ini adalah zaman fitnah. Zaman fitnah itu zaman yang serba tidak jelas. Sinnuna khadda'ah kalau dalam bahasa hadisnya. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fihal kadhib wa yukazzabu fiha shadiq. Orang yang benar dianggap salah dan orang yang salah menjadi benar. Wa yamtiqu fiha ruwaid. Bahkan yang banyak bicara pada saat ini adalah orang-orang dungu, orang-orang yang sebetulnya tidak ahli dalam ilmunya itu, tapi dipoles supaya seperti terlihat ahli. Orang-orang yang sebetulnya tidak layak untuk memimpin, tapi dikondisikan supaya dia menjadi terkesan pemimpin yang pemimpin. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan menyikapi kondisi seperti ini? Ya bersabar, terus memohon kepada Allah, memperbanyak amal soleh,
berjuang sebisa kita, berjuang dengan tentunya tidak melupakan perjuangan sebisa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan zaman yang kita harapkan. Seperti itu. Cukup, Bu? Baik. Yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Baik. Terima kasih hadirin sekalian. Saya kira tutup, Ustaz. Kita tutup. Apa yang benar semata-mata dari Allah, yang salah dari keterbatasan saya pribadi mohon dimaafkan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.